Selamat datang di seminar hasil penelitian saya. Saya Ririn Yulanda, mahasiswa program Pascasarjana, program studi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan desain pembelajaran aritmatika sosial berbasis RME untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah di kelas 7 SMP atau MTS. Sebelum saya mempresentasikan hasil penelitian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Bapak Dr. Ali Asmar MPD, kontributor 1 saya, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MSI MSc, dan kontributor 2, Bapak Dr. Doni Permana MSI. Baiklah, saya mulai presentasi hasil penelitian saya. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Aritmatika sosial merupakan salah satu mata pelajaran matematika di SMP yang memiliki peranan penting. Hanya saja, alur pembelajaran matematika pada topik aritmatika sosial selama ini menekankan kepada penghafalan rumus dan pemberian latihan kepada siswa. Pengajaran seperti ini berdampak pada kemampuan siswa yang tidak mampu membangun sendiri pengetahuannya. Kenyataan yang terjadi di lapangan juga menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa rendah. Untuk itu, dibutuhkan desain pembelajaran yang cocok. Salah satu pendekatan pembelajaran cocok adalah RME. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik desain pembelajaran berbasis RME yang valid dan praktis. Yang kedua, bagaimana dampak potensial desain pembelajaran berbasis RME terhadap kemampuan pemecahan masalah. Tujuan penelitian. 1. Mendesain alur belajar pada topik aritmatika sosial menggunakan pendekatan RME yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Kemudian mendeskripsikan dampak potensial dari desain pembelajaran topik aritmatika sosial menggunakan pendekatan RME terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Untuk spesifikasi produk yang diharapkan, yaitu yang pertama LIT didapat dari HLT dengan pendekatan RME. Buku guru dan buku siswa yang dirancang menggunakan pendekatan RME. Produk yang dari penelitian saya adalah LIT, buku guru dan buku siswa yang dirancang menggunakan pendekatan RME. Untuk definisi operasional, desain pembelajaran HLT, LIT, RME, validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Bab 2 kajian pustaka, landasan teori. Desain pembelajaran. Kedua, aritmatika sosial. Yang ketiga, RME. Yang keempat, kemampuan pemecahan masalah. Yang kelima, HLT, buku guru dan buku siswa. Penelitian yang relevan. Yang pertama, Zuliana tahun 2018, efektivitas model pembelajaran RME terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 7 pada materi aritmatika sosial di MTS Darul Ulum Semarang, yang menunjukkan bahwa model RME efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, Krismiati tahun 2014, penerapan pembelajaran dengan PMR secara kelompok. Kemudian penelitian RME lainnya, David C. Webb, Ahmad Fauzi, Ceria, Juli Afriadi, Eva Yanti, dan lain sebagainya. Kerangka berpikir. Masalah dari penelitian itu yaitu pembelajaran aritmatika sosial yang belum berjalan secara efektif dan belum tepat sasaran. Peserta didik belum memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. Solusinya, desain pembelajaran aritmatika sosial dengan pendekatan RME untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Hasil yang diharapkan, desain pembelajaran aritmatika sosial yang valid, praktis, dan efektif. Bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian dikategorikan sebagai desain research. Aktivitas penelitian ini dilaksanakan dengan menggabungkan dua jenis desain research, yaitu desain model Plum, Grave-Mayer, dan Cobb. Prosedur pengembangan. Pada penelitian ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, preliminary research, prototyping, assessment. Kemudian diambil dari Grave-Mayer, yaitu preparing dan conducting experiment atau retrospective analysis. Prosedur pengembangan. Yang pertama, preliminary research. Preliminary research, kegiatan yang dilakukan yaitu analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis konsep, analisis peserta didik, dan review literatur.
Sedangkan untuk prototyping fase, prototip 1 meliputi perancangan HLT, kemudian dibuat buku guru, buku siswa. Setelah itu dilakukan evaluasi diri dan validasi ahli. Prototype 2 dilakukan evaluasi satu-satu, prototype 3 dilakukan evaluasi kelompok kecil. Sedangkan untuk asesmen dilakukan untuk melihat praktikalitas dan efektivitas dari produk yang dibuat. Jenis data dari penelitian ini ada dua. Yang pertama kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif meliputi data hasil observasi, wawancara, diskusi dengan guru atau siswa, dan catatan lapangan. Sedangkan untuk kuantitatif meliputi validitas produk, praktikalitas produk, dan efektivitas produk. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian saya yaitu yang pertama untuk preliminary research yaitu daftar checklist, lembar observasi proses pembelajaran, pedoman wawancara guru, dan beberapa siswa. Untuk prototyping fase yaitu daftar checklist evaluasi diri, instrumen validasi HLT, instrumen validasi buku guru, dan instrumen validasi buku siswa beserta dengan lembar validasinya. Untuk asesmen fase, untuk praktikalitas yaitu pedoman wawancara dan peserta didik, lembar instrumen observasi pelaksanaan pembelajaran, lembar angket praktikalitas buku siswa, dan beserta dengan lembar validasinya. Sedangkan untuk efektivitas yaitu soal tes akhir kemampuan pemecahan masalah dan lembar validasinya. Yang teknik analisis data. Untuk validitas, angka validitasnya dikatakan valid jika R-nya itu besar dari 2,5. Untuk praktikalitas, nilai praktikalitas yang didapat dikatakan praktis jika di atas 75%. Sedangkan untuk efektivitas dikatakan efektif jika tingkat keberhasilannya di atas 75%. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Hasil preliminary research. Yang pertama itu A. Hasil analisis kebutuhan. Guru belum mampu merancang alur belajar yang tepat untuk mengajarkan suatu topik aritmatika sosial. Guru masih berpedoman kepada buku teks yang disediakan oleh sekolah dan buku pegangan yang dibeli di luar. Buku teks yang ada kurang memadai untuk memfasilitasi kemampuan matematika peserta didik dalam belajar. Kemudian B. Hasil analisis kurikulum. Sebelumnya, indikator pencapaian yang silabus yaitu menentukan besar dan persentase untung rugi, harga jual, harga beli, diskon, pajak, bunga tunggal, dalam kegiatan ekonomi. Setelah dilakukan analisis kurikulum, didapatkan 7 indikator pencapaian kompetensi yang setelah dianalisis, yaitu pertama, menemukan konsep untung, rugi, dan impas dari harga beli dan harga jual dalam kegiatan ekonomi. Kemudian, menemukan konsep persentase untung dan rugi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menemukan konsep diskon dan persentase diskon dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, menemukan konsep pajak dalam kegiatan ekonomi. 5. Menemukan konsep bunga tunggal, tabungan atau pinjaman dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, menemukan konsep bruto, neto, dan tara dan persentasenya dalam kegiatan ekonomi. Dan terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial. Hasil analisis konsep. Aritmatika sosial ini dibuat menjadi empat konsep. Yang pertama, untung rugi dan impas serta persentase untung dan rugi. Yang kedua, diskon, pajak, dan persentasenya. Yang ketiga, bunga tunggal. Yang keempat, bruto, neto, dan tara serta persentase neto dan tara. Hasil analisis peserta didik. Tingkat kognitif, kemampuan pemecahan masalah siswa masih rendah. Untuk siswa kelas 7 SMP berkisar usianya 12-13 tahun. Untuk gaya belajar, peserta didik senang dengan berkelompok. Motivasi terhadap pelajaran matematika, senang belajar dengan konteks masalah yang berkaitan dengan masa mendatang atau up to date, masa sekarang. Warna-warna yang disukai oleh peserta didik yaitu dominan biru. Untuk yang kelima yaitu hasil review literatur. Berdasarkan review literatur tentang alur belajar topik aritmatika sosial secara keseluruhan, konsep aritmatika sosial itu harus dihadirkan kepada peserta didik melalui real world problem.
yang dapat menstimulir peserta didik dalam mengkonstruksi konsep-konsepnya. Kemudian, untuk hasil prototyping fase, yang pertama itu desain prototype. Untuk yang pertama itu desain prototipenya HLT. HLT yang dirancang itu terdiri dari 4 gunung es berdasarkan dari analisis konsep yang dilakukan. Yang pertama, menemukan konsep untung rugi impas dan persentasenya. Yang kedua, menemukan konsep diskon dan pajak. Yang ketiga, menemukan konsep bunga tunggal. Dan yang keempat, menemukan konsep bruto, neto, dan tara. Sedangkan untuk buku guru yang dirancang memiliki desain mengadopsi buku guru Mathematics in Context pada bab graphing equation dikombinasikan dengan penulisan buku Dignas. Untuk buku siswa itu terdiri dari secara umum berisi masalah kontekstual yang dirancang dan kotak jawaban yang disediakan untuk peserta didik menyelesaikan masalah kontekstual tersebut. Hasil prototype fase untuk evaluasi formatif. Hasil evaluasi desain, yang pertama untuk self-evaluation itu terdapat revisi yang dilakukan. Yang pertama itu penggunaan kata kalian diganti dengan kata ananda. Terdapat kesalahan yang penulisan kata, terdapat kalimat yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua, hasil validasi. HLT buku guru dan buku siswa itu divalidasi oleh 5 orang pakar. Ya, 3 orang pakar matematika yaitu dosen matematika, 1 orang dosen teknologi pendidikan dan 1 orang dosen bahasa Indonesia. Dengan nilai validitas, untuk HLT itu nilai validitasnya 88,2% dengan kategori sangat valid. Untuk buku guru, nilai validitasnya 89,1% dengan kategori sangat valid. Sedangkan untuk buku siswa, nilai validitasnya 88,7% dengan kategori sangat valid. Kemudian untuk hasil praktikalitas, setelah dilakukan tahap one-to-one, maka terdapat revisi untuk produk yang dibuat atau yang dirancang. Itu yang pertama, revisi pada petunjuk soal, ukuran kotak jawaban dan tata letak buku siswa. Kemudian menambah prediksi serta antisipasi jawaban peserta didik. Kemudian merubah nominal pada beberapa aktivitas dan kesalahan penulisan nama. Setelah produk dilakukan revisi, kemudian dilakukanlah evaluasi kelompok kecil. Rancangan produk yang dilakukan kemudian diuji pada kelompok kecil. Secara keseluruhan, desain pembelajaran topik aritmatika sosial berbasis RME ini dapat menstimulir peserta didik menemukan konsep aritmatika sosial. Hasil praktikalitas. Berdasarkan hasil angket, nilai kepraktisan dari produk itu 81,68% dengan kategori praktis. Sedangkan dari hasil wawancara dengan peserta didik menunjukkan bahwa buku siswa yang dirancang sudah praktis dilihat dari segi penyajian, kemudahan, dan keterbacaan dari desain pembelajaran berbasis RME. Untuk hasil asesmen fase, yaitu efektivitas buku siswa dilihat dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah. Dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah, topik aritmatika sosial diperoleh persentase keberhasilan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik adalah 78% dengan kriteria berhasil, dan rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yaitu 81. Untuk nilai ketercapaian setiap indikator, yang pertama itu memahami masalah. Persentase keberhasilannya itu 85,19% dengan kategori sangat berhasil. Yang kedua, menyusun rencana penyelesaian, persentasenya 72,22% dengan kategori berhasil. Melaksanakan rencana 74,07% dengan kategori berhasil. Dan memeriksa kembali 81,48% dengan kategori berhasil. Total keberhasilan kemampuan pemecahan masalah yaitu 78% dengan kategori berhasil. Yang kelima yaitu bab 5, kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan, desain pembelajaran topik aritmatika sosial berbasis RME di kelas 7 SMP atau MTS yang dikembangkan sudah valid dan praktis. Desain pembelajaran topik aritmatika sosial berbasis RME di kelas 7 SMP atau MTS sudah efektif memberikan dampak terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Untuk implikasinya, hasil penelitian ini memberikan dampak implikasi yang positif terhadap proses pembelajaran matematika di kelas. Implikasi
positif tersebut dapat dilihat pada proses pembelajaran yang terjadi. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya alur pembelajaran yang sudah dirancang ini diuji cobakan di sekolah lain. Kemudian yang kedua, sebaiknya guru mata pelajaran matematika dapat merubah pola pikir mengajar yang selama ini teacher center menjadi student center. Yang ketiga, sebaiknya guru merancang alur belajar pada tiap topik matematika yang akan diajarkan dengan menggunakan konteks nyata agar menarik perhatian siswa dan mudah memahami topik yang diajarkan. Kepada praktisi, akademisi, dan penelitian lain agar melakukan penelitian pada topik lain agar RME dapat berkontribusi meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Saya mengucapkan mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.